tempat kita bermain. Aduh, ribet banget hidup ini, nyari uang gini banget. Romantis banget, coba lah ya Allah, kudanya lucu banget. Aduh, saya kayak emak-emak rempong. Jadi ternyata di situ saya ke distract sama pasangan kuda ya, white and black, black and white coffee, kopi dan susu. Nah, itu bisa terjadi di setiap kuda, bukan hanya kuda yang dinaikin Mbak Icis. Cuman kebetulan pas kudanya kesandung itu, pas Mbak Icisnya juga agak panik. Assalamualaikum, hai sibling. Sebelum nonton, pastikan kamu udah subscribe ya channel ini, karena kita akan adain lagi bagi-bagi rezeki, hadiahnya uang tunai dan paket isi Fit Slim. Caranya gampang banget, tinggal subscribe channel ini lalu follow IG aku dan isi Fit Slim, dan share sebanyak-banyaknya screenshot postingan di YouTube ini. Oke, semoga beruntung. Hai teman-teman, assalamualaikum. Jumpa lagi sama saya Dr. Cindy di Shivlog, jalan-jalan ke tempat arena bermain berkuda. Nah, jadi sebelum saya masuk ke arena sebelah kiri saya ini, yang sebetulnya ini udah yang keberapa ya? Yang ketiga kayaknya ya. Yang pertama kali tuh yang udah lama banget teman-teman. Nah, ini tuh kita mau pemanasan lagi. Pemanasan, kemudian keseriusan ditambahkan lagi. Terus ditambah lagi arena-arena yang mungkin mencengangkan ya, insya Allah. Siapa tahu kudanya akan ditukar ya. Nanti akan ditanya sama kudanya sama kita juga. Apakah ada chemistry yang semakin nemplok gitu di antara saya, Boki, dan Ricis. Saya nggak tahu saya ngomong apa. Pokoknya saya cuap-cuap aja. Jangan lupa subscribe, dan saya mau saya mau tunjukin, agak hilang suara saya. Nah, saya tuh banyak banget barang yang dibawa ya. Sebetulnya barang-barang yang tidak penting sih, tapi ini untuk mendukung saya dalam saya berkuda. Yaitu ada masker seperti biasa nanti ya, kemudian ada minuman. Nah, jadi ini tuh minuman yang harus dibawa. Kemarin saya lupa bawa, akhirnya saya beli deh di luar. Jadi kata Icis harus bawa air minum kalau perlu sebanyak-banyaknya, karena kita akan mengeluarkan energi, tenaga, harapan, dan masa depan ya. Nah, setelah itu handphone jangan lupa, nih saya menunjukin juga ya. Makanya teman-teman jangan lupa, jangan di skip ya. Ada dompet, kemudian ada HP lagi, ada body spray nih. Jadi kalau misalnya teman-teman keringetan di tengah arena bermain, turun dulu kali dari kudanya. Gak juga sih. Sebelum naik, kalau udah keringetan duluan supaya moodnya bagus, spray aja pakai body spray gitu guys. Tapi mereknya nanti ya, saya akan meluncurkan produk saya. Kamera lagi ya Val. Jadi kalau kamera Vival ada kamera, saya juga punya kamera. Dua kamera maksudnya teman-teman. Jadi kalau yang satu ada kendala dan yang bikin kita jadi gimana gitu, kita harus pakai kamera yang kedua, seperti itu. Tacap sebetulnya nggak perlu tacap sih ya, namanya berkuda. Cuma ini karena kebutuhan depan kamera, kata Boki. Kalau misalnya mau depan kamera, yang ribet itu tacapnya, ya nggak Val? Viva udah tacap tadi. Pakai body lotion ya. Nah, ini yang saya bawa adalah headset ya. Aduh, kepanjangan nih, masih pakai kabel Val. Jadi headsetnya ini kalau saya lagi menunggu mood saya datang nih. Biasanya moodnya datang itu kalau tak diundang ya, tiba-tiba datang aja gitu. Kalau depan kamera. Jadi kalau saya lagi menunggu kesepian, bukan menunggu sesuatu yang tidak datang-datang, yaitu osicis ya. Jadi seperti ini. Nggak tahu sih, kayaknya nggak kepake juga sih. Nah, terus ada lip matte seperti biasa. Nanti saya akan meluncurkan produk lip matte ya, karena banyak banget yang nanyain. Ini yang nude gitu guys. Kemudian ada concealer dan juga highlighter. Bukan, apa namanya? Saya ngetes. Ini tuh buat contour highlight gitu loh. Jadi kalau saya tiba-tiba nggak ke kontrol gitu ya mukanya, kan tembem kan. Bentar kuda mau touch up dulu supaya makin ke shape. V-shape gitu. Enggak juga sih, ini hanya penambahan aja. Ada jam tangan ya. Aduh, lupa saya pakainya karena saya udah pakai manset ya. Jadi kalau saya lupa jam berapa, kan nggak mungkin saya pegang kudanya ya. Jadi kalau saya butuh jam supaya saya semakin pede, pakai jam. Tapi kayaknya nggak akan dipakai juga sih. Ini cuman buat tambahan aja kalau saya butuh properti untuk foto-foto. Yaudahlah, kebanyakan saya unboxing. Nanti kita masuk ke dalam seperti biasa dan saya akan share-share. Saya sudah pelajari dan belajar dari Mbak Google ya, apa aja yang harus kita persiapkan. Saya banyak ngomong aja sih, nggak tahu prakteknya gimana. Yaudah, kita langsung pergi, kita pakai dulu masker. Bye, subscribe. Oke teman-teman, kita turun dari mobil. Agak tinggi ya. Nah,
Jadi, aduh, seperti nostalgia dan apa namanya dejavu ya. Tapi nggak dejavu namanya ya kalau diulang lagi. Ya udah guys, jadi karena kemarin saya udah pakai jas, itu sebetulnya hanya untuk first impression pada pandangan pertama ya, supaya kalau foto tuh bagus. Jadi saya lebih merendahkan hati. Apa namanya? Merendahkan, maksudnya saya pingin penampilan saya semakin mempesona. Nggak pesona juga sih, pokoknya ya bagus lah, pokoknya gitulah. Nah, jadi kita udah masuk ke arena bermain kuda. Kan lagi-lagi saya nggak tahu namanya arena apa, tempat kita bermain. Aduh, ribet banget hidup ini, nyari uang gini banget. Jadi, aduh, mohon maaf ya ke distract saya sama kuda yang lagi pacaran di sana. Nah, coba ya. Romantis banget, coba lah ya Allah, kudanya lucu banget. Aduh, saya kayak emak-emak rempong. Jadi ternyata di situ saya ke distract sama pasangan kuda ya, white and black, black and white coffee, kopi dan susu. Nah, teman-teman lihat deh, ini mumpung nggak ada yang punya, pemiliknya nggak ada, saya datang aja deh. Siapa tahu mereka mau nikah guys, makanya mereka apa udah nikah ya bulan madu. Saya yakin banget ini 101% ya, mereka itu cewek dan cowok tuh. Tapi udah nenek apa ya? Agak ribet tuh. Mereka tuh pingin menyendiri, makanya kalau kamu yang udah lagi PDKT ke arah jenjang lebih serius, gak menyendiri juga sih, maksudnya carilah waktu-waktu yang serius untuk ngobrol, tapi harus meeting dengan keluarga ya. Saya kemana-mana ngomongnya tuh. Yang satu makan, yang satu diliatin. Pokoknya saya tuh seneng kalau ada makhluk hidup yang hewan-hewan yang sangat-sangat romantis ya kalau untuk berdua, tapi harus murim ya, mungkin mereka udah nikah. Udahlah, saya nggak mau ganggu. Datang mereka. Ya udahlah, saya mau masuk aja ke dalam. Kuda, semoga kamu bahagia di sana ya bersama sahabat atau siapa sih, teman tapi mesra. Ayo Mbak Putri, ini dia pelatih dan pemilik kuda-kuda yang sangat manjalita dan luar biasa ini. Ini kuda apa Mbak? Mbak Putri, kuda lokal, kuda Indonesia berarti ya? Cewek-cewek ya? Cewek, oh tadi saya agak husnuzon alias suuzon ya, saya kira cewek-cewek lagi bulan madu gitu. Dia dua betina. Oh cewek-cewek tuh. Jadi ini bisa untuk anak-anak ya Mbak Putri ya? Betul. Oh gitu. Aku mau nanya Mbak Putri, kalau kita mau berkuda apa yang harus kita siapkan? Dari hati kah, dari fisik, dari otak, semuanya? Kalau itu Mbak Cindy udah tahu jawaban Mbak Cindy waktu yakin, tenang. Sebelumnya udah bagus tuh. Betul nonton ya? Udah bagus banget. Udah bagus. Yakin, tenang, bertanggung jawab, bela diri dan selalu bahagia gitu, supaya kalau kita gemetaran, kudanya gemetaran kan, takut ya. Pede sih Mbak. Oh, Jadi pede. yakin, auranya positif, nggak boleh mikir yang aneh-aneh. Kalau kita bahagia, kuda ikut bahagia. Ya, Kalau kita bad mood akan ngaruh ya. Ya. Oh, Benar. kerasa. Oke. Pokoknya kasih semangat buat kita semuanya. Hari ini apa? Pesan-pesan dan kesan yang bisa dimasuki oleh para netizen supaya yang mau berkuda silahkan semakin semangat lagi kan? Sebetulnya kalau olahraga ini Mbak, kalau misalnya emang aku juga kan itu bilang ke Mbak Oki, kalau emang Mbak Oki sama Mbak Cindy ada waktunya tuh bagusan ada rutinnya. Jadi Mbak juga kalau naik lagi, datang lagi tuh nggak langsung mulai dari awal lagi gitu. Jadi palingnya walaupun nggak usah seminggu sekali, tapi ada rutinitasnya. Karena kalau udah ada rutinitasnya, jadi Mbak bisa dapat balance-nya, basic ya, segala macam. Jadi lebih gampang. Bagusnya tuh sebulan berapa kali atau rutinnya seminggu berapa kali nih, Mbak Putri? Kalau ada waktunya, sebetulnya kalau member-member sini minimum seminggu sekali. Seminggu sekali. Itu yang paling bagus lah ya. Tapi kalau karena Mbak sibuk ya mungkin bulan kalau bisa 2 kali lebih baik. Oh, tapi ini udah bagus lah sebulan sekali. Sebulan sekali. Asal jangan 6 bulan sekali. Ada yang seminggu bulan sekali ya, lupa nanti ya. Kalau misal ada yang seminggu sampai 4 kali 5 kali itu boleh nggak sih? Pegel-pegel nggak badannya? Boleh banget Mbak. Justru lebih bagus. Setiap hari pun nggak apa-apa ya? Bagus. Oh gitu teman-teman, pokoknya semangat terus karena ini olahraga yang bikin sehat, konsentrasi juga terjaga ya Mbak Putri ya. Oke, thank you Mbak Putri. Kita masuk dulu, yuk. Ciao.
Nah teman-teman, jadi aku berhadapan langsung sama pelatih kuda kita yang sangat luar biasa. Ini Mbak Putri. Ini kita sekalian ngobrol-ngobrol karena kan penting banget ilmunya nih Mbak Putri. Gimana Mbak Putri, kemarin kan sempat ada yang jatuh ya, artis jatuh. Ini gimana nih, apa yang terjadi sebetulnya biar teman-teman tahu semuanya gitu. Ya, jatuhnya sih jelas nggak ada yang mau jatuh ya. Betul, Semua nggak pernah, kita kalau naik kuda juga nggak berharap jatuh. Mm-mm. Cuman memang kejadiannya agak kurang beruntung, maksudnya dalam arti kata kudanya memang kesandung. Nah, itu bisa terjadi di setiap kuda, bukan hanya kuda yang dinaikin Mbak Icis. Cuman kebetulan pas kudanya kesandung itu, pas Mbak Icisnya juga agak panik, pas Mbak Icisnya panik itu menyalurkan, maksudnya jadi kudanya lebih panik lagi. Jadi sebetulnya kalau lihat videonya pas abis kesandung, Mbak Icisnya udah sempat duduk, kudanya juga udah berdiri lagi gitu. Jadi kesandung, kudanya berdiri biasa, tapi terus Mbak Icis panik, tangannya ke atas. Itu yang membuat kudanya jadi panik. Pas udah dua-duanya panik, ya udah, jadi akhirnya jatuh. Gitu. Ada manusiawi juga kali ya Mbak ya? Wajar sih, wajar. Nggak cuman itu yang harus kita memang susah, tapi kalau misalnya memang lagi naik kuda, kejadian apapun kan bisa terjadi, namanya kita berhubungan sama binatang. Yeah. Jadi maksudnya kita bisa merencanakan dengan baik, tapi kan binatangnya kita nggak tahu nih moodnya gimana, atau bisa lagi kesandung atau lagi apa. Nah kita sebagai kalau lagi naik tuh harus bisa setenang mungkin dan selalu berusaha berpikir positif. Jadi nggak boleh berpikirnya langsung jatuh. Jadi kalau misalnya kita ada masalah di rumah tangga, jangan dibawa ke kuda ya Mbak Putri. Kalau nggak kudanya jadi ikut mendengarkan masalah rumah tangga. Anggap aja kuda anak kita sendiri ya. Bener, kita fokus kalau lagi sama kuda. Jadi kalau kaki kita gemetaran pun sebetulnya itu juga bisa ngaruh banget. Kerasa nggak sama usah kuda sampai ya. kaki Mbak, begitu duduk kita deg-degan aja tuh udah ngerasa banget. Mungkin semua hewan juga bisa, kedekatan batin juga ada ya Mbak Iya Putri pastinya. ya. Tapi kan karena kuda kita naikin, kalau mungkin hewan lain kan cuma kita berhubungannya pet kan, as a, buat main aja atau buat ini. Kalau kuda beda sih Mbak. Bedanya apa sih Mbak Putri kalau kita berkuda di arena ini sama yang rumput? Apa karena banyak rumput jadi banyak makanan, jadi ke distract gitu pikiran kudanya? Itu ada perbedaannya nggak? ada sih perbedaannya. Maksudnya di rumput jelas mereka lebih, kalau ini kan tertutup nih, jadi ada pagernya. Memang kalau di luar lebih bahaya, maksudnya bahayanya dalam arti kata nggak ada batas-batas ya, itu aja. Dan mungkin juga kalau rumput ya bisa gitu, kalau misalnya kita naiknya kayak itu Mbak Cindy. Makan terus. Iya, kayak waktu itu Mbak Cindy. Spare waktu kali ya. Mbak Cindy panjangin kendalinya, Reinnya langsung dia makan rumputnya segala macam. Kayak curi kesempatan, bisa makan aja kudanya. Iya. Jadi maksudnya kalau naik di luar kita harus lebih tegas sih ke kudanya gitu. untuk supaya nggak makan. Kalau lapangannya rumput, tapi kalau lapangannya pasir ya hampir sama. Perlu pakai whip gitu ya Mbak Putri ya? Atau cukup pakai kaki gitu kalau supaya dia bisa lari? Sebetulnya utama kaki Mbak. Cuman karena kalau baru belajar kaki kita kadang-kadang belum kuat, kita pakai whip. Tapi sebetulnya bantuan utama untuk naik adalah kaki. Dasarnya lah, sebetulnya basic ya kaki. Kalau kaki kita gemetaran gitu, bisa? Bentarnya Itu nggak bisa tuh Mbak. Nggak bisa. Nanti kudanya ragu, ini sebenarnya mau jalan atau enggak sih? Iya, kita harus tenang sih. Harus tenang, yakin, berani, baca doa juga ya sebelum itu penting, mulai. paling penting. Kitanya sendiri harus makan dulu atau sebaiknya perutnya kosong supaya nggak kekenyangan, nggak ngantuk misalnya? Kalau itu gimana? tergantung Triknya? orangnya Mbak. Kalau aku sendiri nggak pernah makan dulu sebelum naik karena nggak enak gitu kalau aku perutku. Tapi ada yang bisa ya. Tergantung Silahkan, pribadi juga tergantung, ya. Takutnya salah makan mulus di tengah jalan kan di atas itu. kuda. Masa suruh berhenti? Malah bisa juga. kekocok-kocok kan. Kocok-kocok. Oke, jadi intinya tenang, yakin, dan juga happy moodnya dijaga. Itu pasti. Terus cinta sama olahraga ini juga Iya. ya. Oke, makasih Mbak Putri. Sama-sama. Supaya tumitnya bagus untuk ngekang gitu ya. Apalagi tendang-tendangan, ada nggak tendang-tendangan? Meraih ridho ilahi bersama melukis simfoni pelangi.